Assalamualaikum. Nama saya Friza Dwi Cahyani dari Prodi D3 Akuntansi. Saya akan menjelaskan materi tentang akuntansi pembiayaan. Definisi pembiayaan. Pengertian pembiayaan baik berbasis kas maupun berbasis akrual adalah sama. Dalam Permendagri nomor 13 tahun 2006 didefinisikan sebagai pembiayaan daerah yang mana semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Sementara dalam PSAP nomor 2 paragraf 50 mendefinisikan pembiayaan sebagai seluruh transaksi keuangan pemerintah baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali yang dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Kemudian ada macam-macam pembiayaan. Macam-macam pembiayaan ada 7, yaitu yang pertama penerimaan pembiayaan. Menurut PSAP nomor 2 paragraf 51 dan 54 adalah semua penerimaan rekening kas umum negara atau daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, pengeluaran pembiayaan. Menurut PSAP nomor 2 paragraf 55 dan 57 adalah semua pengeluaran rekening kas negara atau daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, ada pembiayaan itu. PSAP nomor 2 paragraf 58 sampai 61 menegaskan bahwa pembiayaan itu adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu. Kemudian yang keempat, ada pembiayaan dana bergulir. Dalam Buletin Teknis nomor 4 tentang penyajian dan pengungkapan belanja pemerintah dijelaskan bahwa bantuan yang diberikan kepada kelompok masyarakat yang diniatkan akan dipungut atau ditarik kembali oleh pemerintah apabila kegiatannya telah berhasil dan selanjutnya akan digulirkan kembali kepada kelompok masyarakat lainnya sebagai dana bergulir. Kemudian yang kelima yaitu ada pengakuan pembiayaan. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada rekening kas umum negara atau daerah. Kemudian yang keenam ada pengukuran pembiayaan. Pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar atau kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi pembiayaan. Kemudian yang ketujuh ada pengungkapan pembiayaan. Pembiayaan disajikan berdasarkan jenis pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran dan rincian lebih lanjut jenis pembiayaan disajikan dalam catatan atas laporan keuangan atau biasa disebut dengan CALK. Selanjutnya ada hal-hal yang perlu diungkapkan terkait dengan pembiayaan. Antara lain yang pertama, penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran. Yang kedua, penjelasan landasan hukum berkenaan dengan penerimaan atau pemberian pinjaman, pembentukan atau pencairan dana cadangan, penjualan aset daerah yang dipisahkan, serta penyertaan modal pemerintah daerah. Yang ketiga, konversi yang dilakukan akibat perbedaan klasifikasi pembiayaan yang didasarkan pada Permendagri nomor 13 tahun 2006 dan perubahannya dengan Permendagri nomor 59 tahun 2007 tentang pengelolaan keuangan daerah yang didasarkan pada PP nomor 24 tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintahan. Kemudian yang keempat, informasi lainnya yang dianggap perlu. Kemudian prosedur akuntansi pembiayaan. Yang pertama ada fungsi-fungsi terkait. Fungsi-fungsi yang terkait dengan prosedur akuntansi penerimaan kas yang berasal dari penerimaan pembiayaan antara lain. Yang pertama ada pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran. Yang kedua, pejabat pengelola keuangan daerah selaku bendahara umum daerah atau bendahara pengeluaran.
Yang ketiga, fungsi akuntansi satuan kerja perangkat daerah. Dan yang keempat, fungsi akuntansi satuan kerja pengelola keuangan daerah. Kemudian yang kedua, ada dokumen yang digunakan. Dokumen yang digunakan dalam prosedur akuntansi penerimaan kas yang berasal dari penerimaan pembiayaan antara lain, yang pertama ada kontrak atau perjanjian, yang kedua surat keputusan pencairan dana cadangan, yang ketiga kwitansi pembayaran dan bukti penerimaan lainnya merupakan dokumen tanda bukti pembayaran, yang keempat bukti transfer merupakan dokumen atas pengeluaran daerah, yang kelima nota kredit bank merupakan dokumen atau bukti yang menunjukkan adanya transfer uang ke rekening kas daerah. Kemudian yang keenam, buku jurnal penerimaan kas merupakan catatan yang diselenggarakan oleh fungsi akuntansi untuk mencatat dan menggolongkan semua transaksi yang berhubungan dengan pengeluaran kas. Kemudian yang ketujuh, ada buku besar. Buku besar merupakan catatan yang diselenggarakan oleh fungsi akuntansi untuk mencatat peringkasan semua transaksi selain kas dari jurnal penerimaan kas ke dalam buku besar. Yang kedelapan, ada buku besar pembantu, merupakan catatan yang diselenggarakan oleh fungsi akuntansi untuk mencatat transaksi-transaksi yang berisi rincian akun buku besar. Di sini saya ada contoh soal. Pada tanggal 18 Mei 2013, pemerintah daerah menerima pinjaman jangka panjang dari Bank BNI sebesar Rp125 juta. Maka jurnal transaksi tersebut, yaitu jurnal LO-nya, kas di Kasda sebesar Rp125 juta pada kewajiban jangka panjang sebesar Rp125 juta. Kemudian jurnal LRA-nya, estimasi perubahan sal pada penerimaan pembiayaan pinjaman masing-masing sebesar Rp125 juta. Sekian penjelasan materi mengenai akuntansi pembiayaan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton.